Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, jangan terlalu sayang. Perkenalkan, saya Sartika Nuraini dengan NPM D1A023050 dari Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nuermanza, SPD, MPD, dengan tugas Bahasa Indonesia ujian akhir semester. Sistematika proposal penelitian ada 3. Yang pertama, proposal penelitian kuantitatif. Itu adalah proposal penelitian yang berupa pemecahan masalah ilmiah yang sifatnya dapat dihitung secara pasti. Yang kedua, proposal penelitian kualitatif. Adalah proposal yang ditulis dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan secara holistik atau kontekstual melalui pengumpulan data dari latar belakang alami dan dari pemanfaatan diri penelitian sebagai instrumen. Yang ketiga, ada proposal penelitian campuran. Itu merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan atau mengasosialisasikan berupa kuantitatif dan kualitatif. Saya akan menjelaskan sistematika proposal penelitian kuantitatif. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Yang pertama pendahuluan, pengenalan topik penelitian. Menjelaskan mengapa topik tersebut penting dan relevan untuk diteliti. Yang kedua, menyajikan gambaran umum tentang era atau fenomena yang akan diteliti. Yang kedua, masalah identitas. Menyajikan permasalahan pengetahuan yang hendak dipecahkan oleh peneliti. Yang berikutnya, tinjauan pustaka. Itu menyajikan hasil penelitian terlebih dahulu yang terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya, menunjukkan apa yang telah diketahui dan belum yang diketahui sebelumnya. Yang keempat, justifikasi. Membiarkan alasan mengapa penelitian kuantitatif dipilih sebagai metode yang tepat. Menyajikan argumen mengenai keunggulan pendekatan kuantitatif dalam mengatasi masalah atau anggapan yang didefinisikan. Yang kelima, tujuan penelitian. Menyatakan tujuan utama dan tujuan khusus penelitian, menggambarkan hasil yang diterapkan dan dimanfaatkan penelitian. Yang keenam, manfaat penelitian. Menjelaskan potensi, kontribusi penelitian terhadap pengetahuan ilmiah, praktis, atau kebijakan. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Menyajikan batasan penelitian yang mungkin mempengaruhi generasi hasil atau interpretasi temuan. Yang ke-8, kesimpulan. Latar belakang. Merangkum pokok-pokok latar belakang, menyajikan kekosongan pengetahuan yang hendak diisi oleh penelitian tersebut. Yang B, ruang lingkup penelitian. Yang pertama, populasi penelitian. Identifikasi kelompok atau individu yang menjadi fokus penelitian. Jelaskan karakteristik populasi yang relevan dengan penelitian. Yang kedua, sampel. Menjelaskan bagaimana sampel dipilih dari populasi. Nyatanya, kriteria evaluasi dan eksklusi untuk penelitian sampel. Yang ketiga, variabel penelitian. Identifikasi variabel-variabel yang akan diukur atau diamati. Selanjutnya, jelaskan cara pengukuran atau observasi variabel tersebut. Yang keempat, instrumen pengumpulan data. Jelaskan atau cara instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data. Pastikan validasi dan reliabilitas instrumennya jelas. Yang kelima, desain penelitian. Tentukan jenis desain penelitian yang digunakan. Jelaskan pengaturan eksperimen atau metode pengumpulan data. Yang keenam, metode analisis data. Tentukan metode statik dan akan digunakan untuk menganalisis data. Jelaskan alasan pemilihan metode tersebut. Yang ketujuh, durasi penelitian. Identifikasi periode waktu yang dicukup oleh peneliti. Jelaskan mengapa periode waktu tersebut dipilih. Yang kedelapan, lokasi penelitian. Jika penelitian dilakukan di lokasi tertentu, nyata dan jelaskan lokasi tersebut.
9. Batasan penelitian. Identifikasi batasan yang akan di dalam peneliti, misalnya batasan geografi, yang waktu atau sumber daya. Yang C. Rumusan masalah penelitian. 1. Identifikasi tema. Penelitian, tentukan bidang atau tema penelitian yang akan diteliti. Yang kedua, lihat tinjauan pustaka. Lakukan tinjauan pustaka untuk melihat apa yang telah diteliti sebelumnya di bidang tersebut. Identifikasi anggapan pengetahuan atau masalah yang belum dipecahkan. Yang ketiga, pilih fokus penelitian. Pilih fokus atau aspek tertentu dari pengetahuan yang akan dieksploitasi. Yang keempat, jelaskan konteks masalah. Jelaskan konteks atau latar belakang masalah yang akan diteliti. Gambarkan mengapa masalah tersebut relevan dan penting. Yang kelima, fokuskan pernyataan penelitian. Ubah fokus penelitian menjadi pertanyaan penelitian yang jelas dan terarah. Pastikan pertanyaan dapat dijawab dengan menggunakan metode kuantitatif. Yang keenam, identifikasi variabel. Tentukan variabel yang akan diteliti dalam pernyataan penelitian tersebut. D. Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum. Menyatakan tujuan umum dari penelitian kuantitatif, misalnya tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara variabel X dan Y. Tujuan khusus, menjelaskan tujuan-tujuan spesifik yang hendak dicapai untuk mencapai tujuan utama. Contohnya, tujuan khusus penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi variabel X dan Y yang mengukur dampaknya terhadap variabel Y. Yang ketiga, menentukan variabel yang akan diukur. Menyebutkan variabel yang akan diukur atau diamati dalam penelitian. Contohnya, mengukur variabel independen X dengan menggunakan metode A dan mengukur variabel dependen Y dengan menggunakan instrumen B. Yang keempat, menentukan populasi dan sampel. Menjelaskan populasi yang akan diteliti, menyatakan tujuan sampel dan bagaimana sampel akan dipilih. Contohnya itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki populasi siswa SMA di kota X dengan mengambil sampel acak sebanyak 300 siswa. Yang kelima, mengidentifikasi batasan penelitian. Menentukan batasan penelitian yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan. Misalnya, batasan penelitian ini mencangkup keterbatasan waktu dan keterbatasan anggaran. Yang keenam, menggambarkan dampak yang akan diinginkan. Menjelaskan dampak praktis atau teoritis yang akan dihadapi dari hasil penelitian. Contohnya, pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi variabel X dan dapat digunakan untuk membangun program intervensi di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, menyajikan kontribusi terhadap pengetahuan. Menggambarkan kontribusi penelitian terhadap literatur atau pengetahuan yang sudah ada. Misalnya, penelitian ini adalah diterapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara X dan Y. Melengkapi literatur yang sudah ada. Manfaat teoristik penelitian. Yang pertama, menggambarkan teori baru. Penelitian kuantitatif dapat memberikan sumbangan untuk menggabungkan teori baru dengan menyelidiki bukti yang mendukung atau menentang teori yang sudah ada. Yang kedua, menjelaskan hubungan kausal. Menyelidiki hubungan sebab akibat antara variabel ini dapat memberi pemahaman lebih dalam tentang faktor-faktor atau mempengaruhi suatu fenomena. Yang ketiga, konfirmasi atau pembantahan teori. Melalui analisis statistik, penelitian kuantitatif dapat mengkonfirmasikan atau membantah hipotesis dan teori yang telah diajukan sebelumnya. Yang keempat, pengembangan kerangka non-tekstual. Penelitian kuantitatif dapat membantu dalam pemahaman atau memperkuat kerangka non-tekstual untuk suatu fenomena
Manfaat praktis. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Hasil dari penelitian kuantitatif ini memberikan dampak dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan, baik dalam organisasi, pemerintahan, atau dalam pengembangan kebijakan. Yang selanjutnya, yang kedua, evaluasi program atau intervensi. Penelitian kuantitatif ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program atau intervensi tertentu dengan mengukur dampaknya secara kuantitatif. Yang ketiga, perencanaan strategis. Data kuantitatif ini dapat memberikan informasi kritis untuk pemecahan strategis di berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, dan kesehatan. F. Definisi operasional. Yang pertama, variabel. Nyatakan variabel yang akan diukur. Variabel ini dapat berupa variabel independen, dependen, atau kontrol. Yang kedua, dimensi atau aspek. Identifikasi dimensi atau aspek ini variabel yang akan diukur. Misalnya, jika variabelnya adalah keputusan, maka dapat dipastikan mencakup pelayanan kualitatif, produk, atau respon waktu. Yang ketiga, satuan pengukuran. Tentukan satuan pengukuran yang akan digunakan untuk mengukur variabel. Misalnya, jika variabelnya adalah tingkat stres, satuan pengukuran dapat berupa skala Likert dari 1 hingga 5. Yang keempat, instrumen atau alat pengukuran. Jelaskan instrumen atau pengukuran yang akan digunakan untuk pengumpulan data. Ini bisa berupa kuesioner, tes, atau perangkat lainnya. Selanjutnya, bab 2. Landasan teori. Teori yang digunakan untuk landasan teori ini adalah pernyataan yang disusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat. Landasan teori ini bisa memuat teori-teori dan hasil penelitian, di mana teori dan hasil penelitian ini digunakan sebagai kerangka teori penelitian untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Yang B. Penelitian relevan. Memiliki penelitian relevan ini merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang dan mendapatkan hasil yang valid sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Yang C. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini adalah suatu penelitian yang mencangkup penggabungan antara teori observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Yang D. Hipotesis penelitian. Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan. Sementara dari masalah atau penelitian, hipotesis ini hanya disusun dalam jenis penelitian inversial, yakni jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang tujuannya untuk menguji. Bab 3. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian berupa pendekatan, metode desain, dan gambar desain. Yang B. Tempat dan waktu. Penelitian ini merupakan penelitian rumus. Yang C. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti. Sampel ini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. E. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, studi dokumen. F. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Purwanto, instrumen ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. G. Uji keabsahan data penelitian yang berupa validasi dan reliabilitasi. Validisasi adalah ketepatan atau kecermatan suatu pengukuran, sedangkan uji reliabilitasi digunakan untuk mengetahui kontribusi alat ukur apakah itu pengukuran tersebut akan diulang. Yang H. Teknik analisis data. Uji normalitas homogenetas. 2 variasi. Uji homogenetas adalah proses uji statik
yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih kelompok ini diambil dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Bab 4 Hasil dan Pembahasan. A. Hasil penelitian. Sesuai rumusan masalah, sampaikan hasil penelitian itu berupa uraian, tabel, dan gambar. Dan ingat jangan dikomentari terlebih dahulu. Yang B. Pembahasan. Bandingkan hasil penelitian ini dengan teori dan penelitian relevan disertai data penelitian sehingga diperoleh oleh Novert. Yang bab 5 berupa penutup. A. Kesimpulan. Jawab sesuai jumlah rumusan masalah dan simpulkan dari hasil penelitian dan pembahasan. B. Saran. Saran ini berupa sesuaikan dengan manfaat praktis, khususnya saran untuk penelitian selanjutan. Yang selanjutnya, daftar pusaka, sesuai dengan yang akan dikutip, diisi dengan sebaliknya. Selanjutnya, lampiran, berupa instrumen penelitian, data penelitian yang diperoleh, dan proses analisis data. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Ayu ting ting beli kepiting. Thank you for everything. Dadah.